Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan melihat ya suatu respon daripada Rocky Gerung yang dilaporkan kepada polisi begitu sahabat ya, tentang ujaran sara begitu, ujaran kebencian begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, tanpa banyak bicara lagi, marilah kita simak video berikut ini sahabat, silahkan. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali ketemu di hari Rabu ya, Bung Rocky, dan pagi-pagi saya sudah dapat kiriman berita. Ini judulnya sebenarnya Rocky Gerung mau dilaporkan polisi gitu. Tapi begitu saya baca ternyata ada nama saya juga, ada nama Refli Harun, ada nama Natalie Spigai. Ini berkaitan dengan statement dari konten kita, saya kira kemarin yang membahas soal staf BPIP yang bercampur tangan urusan MUI itu. Iya, itu hal yang konyol juga, karena semua orang bicara hal yang sama. Mestinya dilaporkan semua satu republik, termasuk KWI yang berkomentar bahwa itu memang kira-kira konteksnya nggak layak lah, tokoh-tokoh agama juga sebetulnya. Jadi kalau dilaporin entah apa kasusnya tuh. Jadi sekarang kita wawancara antar terlapor aja. Hersus sebagai terlapor, saya sebagai terlapor. Iya. Jadi publik sebetulnya ingin lihat satu penyelesaian dari soal-soal semacam ini secara makro. Karena itu sering saya terangkan bahwa hal-hal semacam ini terjadi karena Presiden Jokowi gagal menghasilkan kesetaraan warga negara, gagal membuat percakapan publik itu berbasis pada hak-hak konstitusional, kan itu intinya. Sehingga saya kritik bahwa si Benny ini, ya saya bilang si Benny karena itu teman saya yang seringkali juga cekcok sama saya, tapi karena dia berkedudukan sebagai tokoh tokoh utama sebetulnya di dalam soal-soal yang bersifat ideologis, maka dia mesti hati-hati mengendalikan akalnya tuh. Kalau akalnya nggak bisa dia kendalikan, ya paling nggak mulutnya dia kendalikan. Kan itu soal biasa kalau dilaporin polisi, biasa lah. Nanti juga polisi bingung laporannya kok terus menerus soal begituan. Tapi sekarang ada yang dilaporkan tim rupanya, Hersus Beno, Refli Harun dan Natalie Spigai. Iya. Padahal kita lagi fokus soal PCR kan, ini juga mungkin pengalian sementara. Tapi nanti juga polisi anggap kenapa nggak PCR yang dilaporin, Iwan Semula diperiksa 10 jam kan, bisa gitu tuh. Hal-hal yang sepele yang nggak ada gunanya lapor-lapor itu, diskursusnya akan berlanjut terus. Kayak begitulah cebong. Baik sahabat santri, kita sudah mendengar salah satu respon daripada Rocky Gerung ya, tentang pelaporan dirinya begitu ke Mabes Bareskrim Polri begitu sahabat ya. Ya memang sih sahabat ya, kalau memang pakar politik begitu dalam memberikan penjelasan nalar ya, pemikiran kita agar kita bisa menalar begitu ya, itu banyak benarnya begitu sahabat santri. Kalau memang adanya pelaporan begitu tentang Rocky Gerung ya, yang mengkritisi tentang Romo Beni atau lain-lain begitu sahabatnya, kenapa yang lain juga tidak dilaporkan begitu, yang mengkritik tentang Romo Beni itu sahabat ya. Ya begitulah negara kita sahabat santri ya. Rocky Gerung ini sebenarnya dia ini hanya ingin memberikan pendapat ya, masukan ya, menurut kami begitu ya, Santri Menjawab begitu. Jadi tidak ada salahnya dalam berpendapat begitu sahabat ya. Walaupun kritikan pedas, tetapi kritikan ini adalah bersifat membangun, kenapa tidak kita ambil begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, malah kita simak video selanjutnya, silahkan. Padahal kita lagi fokus soal PCR kan, ini juga mungkin pengalian sementara. Tapi nanti juga polisi anggap kenapa nggak PCR yang dilaporin, Iwan Semula diperiksa 10 jam kan, bisa gitu tuh. Hal-hal yang sepele yang nggak ada gunanya lapor-lapor itu, diskursusnya akan berlanjut terus. Kayak begitulah cebong. Saya dengar tadi, saya sudah tahu soal rencana pelaporan ini, kalau nggak sepekan yang lalu. Tapi yang saya baca pada waktu itu yang mau dilaporkan Anda dengan Mas Ardi, saya juga bingung. Saya tanya, ini apa kaitannya Anda dilaporkan juga? Kata itu, kemudian dia kirim rupanya berkaitan dengan status juga, dia mengomentari di Twitternya. Tapi ternyata kali ini Mas Ardi lolos. Oke, saya kira kan sebenarnya ya karena itu terpaksa orang anggap ini cebong
masih aja begitu-begituan. Walaupun kita udah anggap ya udah itu hal yang jadi pembicaraan publik dan orang bisa lakukan argumentasi terhadap kasus yang melibatkan komentar dari Benny, Romo Benny, bahkan kalau mau disebut namanya secara lebih historis, Romo Benny yang ikut menulis artikel revolusi mental yang menjadi heboh. Jadi itu kaitannya sebetulnya di belakang, karena saya mengerti bahwa bagaimana si BNI ini ada di belakang upaya untuk mendorong revolusi mental, kesetaraan warga negara segala macam, dan karena itu dia diam-diam kita bilang ya deh silakan beroperasi di BPIP itu dengan maksud supaya dia ajarin publik di BPIP itu tentang hal-hal yang bersifat hak warga negara, bukan sekedar jadi penjaga presiden di situ kan. Nah itu intinya tuh, karena Benny ini kan dalam sejarah reformasi itu orang yang mengerti pergerakan politik, mengerti keadaan ketegangan sosial yang berbasis agama. Jadi itu yang mestinya kita hindari itu. Tapi udah kalau udah dilaporin ya polisi juga pasti tahu bahwa memang karena ada laporan maka siap-siap dipanggil kita. Ya. Wah, sangat salut sekali sahabat Santria. Berarti Bung Rocky Gerung dan kawan-kawan ini sudah menerima konsekuensi begitu sahabatnya, dan berani bertanggung jawab, tidak seperti yang lain begitu sahabatnya, yang lari dari tanggung jawab begitu sahabat Santri. Baiklah sahabat Santri, mari kita simak video selanjutnya, silahkan sahabat. Nah itu intinya tuh, karena Benny ini kan dalam sejarah reformasi itu orang yang mengerti pergerakan politik, mengerti keadaan ketegangan sosial yang berbasis agama. Jadi itu yang mestinya kita hindari itu. Tapi udah kalau udah dilaporin ya polisi juga pasti tahu bahwa memang karena ada laporan maka siap-siap dipanggil kita. Ya. Nah, cuman anehnya adalah laporan bahwa kita yang dituding mengembus-embuskan isu SARA. Padahal justru kita yang mengingatkan mestinya tidak boleh Romo Benny melakukan itu kan gitu, dengan latar belakang dia sebagai seorang pastor, dengan latar belakang dia sebagai staf khusus di BPIP, kan ini jadi isu sensitif. Kita mengingatkan bahwa ini yang mestinya menjadi domain internal umat Islam saja, soal MUI itu kan gitu sebenarnya kemarin. Nah, makanya saya juga jadi heran juga, loh kok tiba-tiba jadi dilaporin. Oke. Ya karena memang ditarget. Jadi orang berpikir memang kalian tuh ditarget. Nah, Refli Harun pasti ditarget. Nah, sebenarnya udah 2-3 kali ditarget kan. Nah sekarang digabung aja tuh targetnya tuh, supaya lebih kolosal, kira-kira begitu tuh. Ya. Oke, jadi sekali tepuk 4 lalat hati, kira-kira gitu ya. Iya, tapi yang nepuk juga adalah belalang. Baiklah sahabat Santri, kita sudah menyaksikan bersama-sama ya cuplikan dari semua video ini begitu sahabat Santri ya, dan mereka sepertinya santai saja meskipun telah dilaporkan kepada Bareskrim Mabes Polri begitu ya, Bareskrim Mabes Polri. Jadi garis besarnya di sini mereka ini no problem, karena sebenarnya mereka ini hanya mengkritisi yang seharusnya mereka kritisi begitu ya, bukan seperti yang telah dituduhkan oleh pelapor begitu, bahwa Rocky Gerung dan kawan-kawan ini memuat ujaran kebencian isu SARA begitu sahabat Santri. Itu tidak ada sama sekali begitu sahabat ya. Dan seperti pernyataan yang mereka ungkapkan tadi sahabat Santri, yaitu mereka ini adalah memposisikan diri sebagai media pengingat begitu sahabat Santri, karena isu MUI, isu terorisme MUI ini adalah isu sensitif begitu sahabat ya, karena ini adalah MUI yaitu berlatar belakang agama Islam begitu sahabat Santri ya, dan seharusnya itu masalah ini adalah menjadi ranah daripada umat muslim itu sendiri begitu, tanpa ada campur tangan daripada agama-agama lain begitu sahabat Santri ya. Dan notabene Romo Benny ini adalah beragama Kristen sahabat Santri ya. Kalau hanya latar belakangnya agama Kristen ya boleh-boleh saja mengkritisi seperti itu, baik-baik saja. Tetapi ini Romo Benny ini adalah staf khusus daripada BPIP begitu sahabat ya. Jadi pastilah seperti Rocky Gerung dan kawan-kawan pasti menyinggung di situ, karena
titel daripada posisi daripada Romo Beni itu sendiri, sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi kali ini. Kita sudah melihat bersama-samanya respon daripada Rocky Gerung dan kawan-kawan ya, termasuk Hersu Beno ini yang telah dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri begitu sahabat ya, tentang ujaran kebencian dan isu sara begitu sahabat santri. Dan semoga dengan adanya kritikan seperti yang telah disampaikan Bung Rocky Gerung dan kawan-kawan begitu sahabat ya, bisa menjadikan kita, negara kita ini atau pemerintahan Indonesia ini lebih baik begitu sahabat santri ya. Karena kita memilih presiden sahabat ya, memilih pemerintahan di era sekarang ini adalah untuk mencarikan solusi terbaik dari semua masalah begitu sahabat santri, bukan untuk meminta solusi kepada rakyat sipil begitu seperti kita ini sahabat ya. Justru mereka lah yang harus mencarikan solusi daripada yang terbaik begitu sahabat santri. Dan juga semoga kita sahabat santri tercerdaskan daripada opini-opini seperti ini sahabat santri ya. Sebenarnya opini ini sebenarnya sangat lumrah begitu sahabat ya, sudah pasaran begitu ya, tak akan tetapi tergantung diri kita dalam menyikapi sebuah pendapat atau opini tersebut begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.